hanya menjelaskan konsepnya dengan contoh-contoh yang menarik gitu ya. Nah, yang video kedua ini yang ada konsepnya. Jadi kalian tonton dulu dua-duanya tentang reinforcement learning. Nanti setelah itu baru kita diskusikan materi ini. Ini materi terakhir di kuliah kakak ya, reinforcement learning. Ini yang mungkin yang baru hadir, yang baru gabung, saya copy lagi di chat. Silakan mungkin sekitar 30 menit ya mungkin ya, 30-an. Ya, silakan.
ladder, or use a lasso, or build a complicated system of pulleys. These could all be brilliant or terrible ideas. But if something works, I get the sweet taste of victory, and I learned that doing the same thing could get me another cookie in the future. We learn lots of things by trial and error, and this kind of learning by doing to achieve complicated goals is called reinforcement learning. So far, we've talked about two types of learning in Crash Course AI. Supervised learning, where a teacher gives an AI answers to learn from, and unsupervised learning, where an AI tries to find patterns in the world. Reinforcement learning is particularly useful for situations where we want to train AIs to have certain skills we don't fully understand ourselves. For example, I'm pretty good at walking, but trying to explain the process of walking is kind of difficult. What angle should your femur be relative to your foot? And should you move it with the average angular velocity of... Yeah, never mind. It's really difficult. With reinforcement learning, we can train AIs to perform complicated tasks. But unlike other techniques, we only have to tell them at the very end of the task if they succeeded, and then ask them to tell us how well they did. We're gonna focus on this general case, but sometimes this feedback could come earlier. So, if we want an AI to learn to walk, we give them a reward if they're both standing up and moving forward, and then figure out what steps they took to get to that point. The longer the AI stands up and moves forward, the longer it's walking, and the more reward it gets. So, you can kind of see how the key to reinforcement learning is just trial and error over and over again. For humans, a reward might be a cookie or the joy of winning a board game. But for an AI system, a reward is just a small positive signal that basically tells it, good job, and do that again. Google DeepMind got some pretty impressive results when they used reinforcement learning to teach virtual AI systems to walk, jump, and even duck under obstacles. It looks kinda silly, but works pretty well. Other researchers have even helped real-life robots learn to walk. Seeing the end result is pretty fun and can help us understand the goals of reinforcement learning. But to really understand how reinforcement learning works, we have to learn new language to talk about these AI and what they're doing. Similar to previous episodes, we have an AI, or agent, that is our loyal subject that's going to learn. An agent makes predictions or performs actions, like moving a tiny bit forward or picking the next best move in a game. And it performs actions based on its current inputs, which we call the states. In supervised learning, after each action, we would have a training label that tells our AI whether it did the right thing or not. We can't do that with reinforcement learning because we don't know what the right thing actually is until it's completely done with the task. This difference actually highlights one of the hardest parts of reinforcement learning, called credit assignment. It's hard to know which actions helped us get to the reward and should get the credit, and which actions slow down our AI when we don't pause to think after every action. So, the agent ends up interacting with its environment for a while, whether that's a game board, a
selesai. Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke. Sudah terlihat. Baik. Oh ya, untuk hari ini kita kuliah sampai jam 9 ya. Berarti sekitar ya 30 menit lagi. Karena jam 9 saya ada training atau pelatihan gitu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kalau belum selesai nanti diskusinya kita lanjutkan minggu depan untuk materinya. Oke, baik. Jadi materi TK yang terakhir ini tentang reinforcement learning. Jadi kalau kalian kemarin sudah belajar tentang supervised learning ya, terus sudah belajar tentang unsupervised ya. Supervised sendiri sudah klasifikasi dan sudah juga belajar tentang regresi atau prediksi. Kalau unsupervised itu yang clustering ya. Nah, yang semi supervised mungkin memang nggak kita bahas ya, nggak kita bahas. Jadi kalau semi supervised itu biasanya ada beberapa pendekatan gitu ya. Ada pendekatannya, ada yang gabungan ya antara unsupervised dan supervised. Jadi kalau kita punya data yang mana datanya itu belum ada labelnya dan datanya sangat banyak, kalau kita melakukan labeling manual itu cukup menyita waktu gitu ya, sehingga bisa dengan cara di clustering dulu gitu ya, di clustering dulu, nanti dari hasil clusternya itu yang digunakan sebagai referensi untuk label kelasnya gitu ya. Setelah itu data yang sudah terlabeli oleh pendekatan clustering nanti digunakan untuk membuat training atau digunakan untuk membangun model gitu ya, melakukan training membangun model, modelnya digunakan untuk prediksi yang versi supervised ya. Jadi ada yang seperti itu. Ada juga pendekatannya ada iteratif ya, iteratif. Jadi umpamanya punya data 900 ya, 900 data ya atau 1000 ya, 1000 data yang belum terlabeli. Nah, nanti kita melabeli mungkin sekitar 100 dulu gitu yang dilabelin manualnya 100. Nah, dari 100 ini dilakukan membangun model ya, membangun model. Dari model tersebut nanti kita memprediksi yang 900, yang 900. Nah, dari prediksi yang 900 yang probability prediksinya tinggi, umpamanya di atas 0,8 gitu kita anggap tinggi ya. Itu dianggap benar ya, di atas 0,8 itu dianggap benar. Kan kita karena belum tahu ground truth-nya yang 900 data itu kan belum tahu labelnya ya. Jadi kita nggak tahu kebenarannya kan. Jadi hasil prediksinya dilihat yang probability menebak kelas tersebut itu di atas 0,8, ini contoh saja ya, dianggap benar. Nah, kalau dianggap benar nantinya berarti itu dianggap sebagai kelasnya gitu ya. Nah, kalau yang threshold-nya di bawah itu mungkin masih dianggap masih keliru gitu ya, masih keliru sehingga nggak digunakan dulu. Contoh seumpama yang dari 900 itu yang benar 200 gitu ya. Bukan yang benar, maksudnya yang threshold-nya di atas 0,8 200. Ya berarti 200 data itu saja nanti yang pilih. Sehingga kita punya 300 ya. Nah, dari 300 ini kita membangun model lagi. Training ya, training model lagi. Nanti dari model yang 300 ini menebak yang sisanya yang 700. Seperti itu ya, sampai data itu terlabeli semua yang kita inginkan baru nanti digunakan untuk model training yang terakhir gitu ya. Nah, setelah itu baru digunakan untuk benar-benar prediksi data yang baru gitu ya. Sebenarnya tujuannya itu hanya karena data raw itu ya, yang ada real problem itu terkadang kan banyak tapi tidak ada labelnya gitu ya. Contoh saya kayak data gambar yang data ImageNet itu ya, atau kuku itu kan
awalnya data-data yang ada di bersebaran di ini kan ya, di online atau di internet gitu ya. Nah, berarti kan ada pihak yang melabelin bahwa oh ini gambar sepeda, ini orang gitu ya dan sebagainya. Nah, yang pelabelannya ini yang agak lumayan ini yang menyita waktu jika manual gitu ya. Nah, itu salah satu cara menggunakan pendekatan semi supervised. Nah, yang terakhir yang reinforcement ini yang akan kita bahas hari ini, reinforcement learning. Jadi kalau digambarkan kemarin kalau supervised learning itu harus ada Y label ya, ada ground truth-nya, ada Y yang sudah ada labelnya. Tujuannya adalah mempelajari model gitu ya yang bisa memetakan dari data input ke yaitu ground truth-nya. Bagaimana jadi melakukan training atau learning untuk mendapatkan model yang bisa mengestimasi nilai Y dari data X gitu ya. Nah, kalau yang unsupervised diberikan sebuah data X tapi tidak ada labelnya. Nah, di sini tujuannya bagaimana mempelajari pola dari data tersebut ya, di mana kalau data-data tersebut mirip berarti kita anggap sebagai pola yang sama satu kelompok yang lain kelompok yang lain. Nah, itu yang unsupervised. Nah, yang reinforcement learning ini datanya berupa pasangan state dan action. Jadi ada state dan ada aksi. Nah, tujuannya bagaimana memaksimalkan reward ya. Reward pada setiap kali step itu akan disimpan rewardnya. Nah, jadi kalau gambaran orang tua mengajar anak kecil gitu ya, mungkin yang masih balita gitu ya. Kalau supervised learning kan mengajarkannya dengan memberikan contoh gitu ya. Ini contoh, ini apel gitu ya, ini jeruk, nah ini pisang gitu ya. Setelah itu baru diminta menebak gitu ya. Itu yang pendekatan supervised. Nah, tapi kalau pendekatan reinforcement learning ini diminta untuk umpamanya dia melakukan sesuatu dulu ya, atau menebak dulu umpamanya, atau memberikan beberapa barang gitu yang mana yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan gitu ya, ini contoh. Nah, dia pertama ambil satu mau dimakan, nah itu umpamanya barang yang tidak boleh dimakan, nah ini dilarang gitu ya. Kalau bisa dimakan diperbolehkan. Nah, ini nanti akhirnya kan dia akan belajar bahwa mana makanan yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Sama juga umpamanya apel sama jeruk mungkin diminta nebak dulu. Nanti kalau benar tebakannya dia diberi reward, kalau salah ya enggak gitu ya. Jadi nanti sistemnya itu akan belajar, jadi akan mengambil sebuah action dari reward yang pernah reward yang pernah yang dia dapatkan sebelumnya. Jadi sudah disimpan sama dia ya di ingatannya bahwa oh kalau ini tuh menebak ini apel dia dapat reward, kalau bukan itu enggak, berarti nanti dia akan menyimpan itu. Nah, semakin banyak rewardnya berarti kan semakin benar gitu ya. Ini salah satu contoh saja. Nah, konsep reinforcement learning itu ada beberapa istilah. Di sini ada istilah namanya agent, ada environment, dan ada tujuan ya. Tujuannya apa? Jadi agent sendiri di sini mempunyai tugas untuk mencapai tujuan atau goalnya ya. Jadi tergantung problemnya apa. Kan biasanya problemnya bisa untuk ke game, simulasi robot dan sebagainya ya. Environment ini lingkungan yang memberikan umpan balik terhadap aksi yang dilakukan agent. Jadi bisa jadi environment-nya ini nanti, ini mungkin masih ingat di kuliah AI ya. Environment-nya ini bisa jadi dynamic, bisa jadi static gitu ya. Kalau statik mungkin contoh environment dari game gitu ya, game yang kayak tic-tac-toe atau game apa namanya catur, itu mungkin environment-nya sudah jelas gitu ya, ada ini yang dihadapi. Kalau environment-nya yang dinamis seperti yang autonomous car gitu ya, nah dia kan mungkin akan menghadapi
environment yang berbeda. Umpamanya bisa jadi tiba-tiba ada objek yang lewat dan sebagainya. Nah, ini environment-nya dinamis, ada perubahan. Nah, dari environment yang dia lihat gitu ya, nantinya itu akan memberikan aksi apa yang akan dia ambil ya dari environment yang ada. State, kalau state sendiri kondisi atau situasi ya, kondisi atau state yang sekarang dilihat oleh agent ya. Terus goal ini tujuannya karena di sini adalah memilih aksi berikutnya gitu ya. Contoh kalau dia mau menuju ke goal, nah dia akan banyak melakukan tahapan atau step gitu ya, atau rute kalau umpamanya ini rute gitu ya. Kalau menuju kota tertentu dia mengambil rute mana. Nah, aksi yang dia ambil kalau robot seumpama dia mau belok kiri atau kanan atau lurus gitu ya. Nah, aksi yang dia ambil ini berdasarkan ya reward yang berdasarkan reward yang maksimal. Jadi reward sendiri itu sebuah nilai untuk mengukur keberhasilan aksi dari agent. Jadi kalau dia berhasil diberi reward, kalau tidak ya tidak gitu ya. Action sendiri aksi yang dipilih agent untuk mencapai tujuan. Ya, ini aksi itu maksudnya contoh kayak robot tadi dia bisa maju ke depan, belok kiri, belok kanan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan aksi. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi ada environment yang mana environment ini nanti akan ditangkap oleh agent, di mana agent akhirnya melihat state-nya sekarang dia seumpama contoh ya di depannya dia ternyata ada bola gitu ya, ini robot aja. Nah, berarti kalau ada bola yang dilakukan apa? Harusnya apakah menendang gitu ya, atau dia menghindari gitu ya. Nah, ini yang aksi-aksi apa yang nanti akan dipilih gitu ya dari masukan dari dia melihat bola tadi apa yang dilakukan, ini adalah aksi yang akan dipilih. Yang akan dilakukan apa dengan melihat bola di depannya itu ya, itu yang akan dilakukan. Nah, ini akan dilakukan terus. Jadi kalau yang dilakukan itu benar, maka dia dapat reward gitu ya. Nah, setelah aksi yang pertama dilakukan, nanti akan state-nya akan berpindah kan ya, yang awalnya state-nya dia menghadapi bola di depannya gitu ya, di depannya mungkin satu langkah sehingga dia harus menendang, nah bolanya kan menggelincir gitu ya, akhirnya kan state berikutnya bolanya agak jauh gitu ya, agak jauh dari dia, nah sehingga dia harus mendekat ke bola tersebut. Nah jadi state berikutnya dari setelah dia menendang bola itu, akhirnya kan dia melihat di environment-nya kan bukan berubah ya, di environment-nya dia lihat bahwa ada bola yang agak jauh dari dia, mungkin sekitar 5 langkah gitu ya, ini contoh saja ya. Nah sehingga kalau 5 langkah kan nggak mungkin langsung nendang gitu ya, jadi dia harus jalan dulu menuju ke sana, mungkin jalan. Jadi jalan dulu, jadi action keduanya dia berjalan gitu ya, berjalan 1 langkah, oh terasa masih jauh, jalan lagi dan sebagainya ya, sampai mendekati 1 langkah baru ditendang lagi. Nah ini salah satu contoh konsep reinforcement learning ya. Jadi nantinya sifatnya itu agent ini nanti kayak trial and error ya sebenarnya ya, konsepnya itu untuk mendapatkan model atau istilahnya aksi apa yang paling baik ya, itu berdasarkan trial and error sebelum-sebelumnya gitu ya. Makanya biasanya reinforcement learning ini digunakan untuk simulasi, ini contoh simulasi robot yang mengambil barang atau robot yang memutar dan sebagainya. Nah, itu kan dia akan melakukan simulasi berulang-ulang gitu ya, atau melakukan percobaan berulang-ulang sampai benar gitu ya, sampai yang dilakukan benar, baru nantinya berikutnya dia akan melakukan aksi atau memilih aksi yang benar.
Jadi ini ada istilah lain, ada beberapa konsep lagi tentang reinforcement learning, yaitu policy. Kalau policy itu sebuah rule yang digunakan agent untuk memutuskan action apa yang akan dipilih berikutnya, gitu ya. Terus ada istilah trajectory, itu urutan state dan action. Jadi umpamanya setelah state 1, berikutnya action 1. Dari action 1 nanti ada state kedua, berikutnya action kedua sampai ke T gitu ya. Ke T itu tergantung dari jumlah ininya ya, trajektorinya nanti ya. Jadi trajektori ini biasanya kalau di reinforcement learning atau game ini istilahnya episode ya, dianggap sebagai dinamakan episode. Terus ada reward R, tadi reward ya, ini hal yang penting di reinforcement learning karena reward didapatkan berdasarkan current state atau state sekarang, action yang akan dipilih, dan next state berikutnya. Jadi dia akan memilih reward aksi yang rewardnya paling besar ke depannya itu yang akan dilakukan oleh agentnya. Nah, contoh reinforcement learning, salah satunya ini contoh sederhana aplikasi cardboard balancing ya. Cardboard balancing itu jadi ada sebuah kayak gerobak gini ya. Jadi gerobak tadi nantinya bergerak ke kanan. Jadi akan bergerak ya ke kanan ke kiri gitu. Jadi gerobaknya ini bisa bergerak. Nah, tujuannya di sini menyeimbangkan tongkat yang ada di atas gerobak tadi gitu ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana tongkat itu tetap berdiri tegak ya. Jadi kalau agar supaya dia tidak jatuh atau tetap berdiri tegak, maka ini apa namanya, gerobak ini dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan gitu ya. Jadi kalau dia mau jatuh ke kanan mestinya dia ke kiri gitu ya, atau kebalikannya. Jadi nanti ada semacam ukuran bahwa kalau sudah angle-nya atau sudutnya itu sudah mungkin lebih dari 10 derajat kemiringannya gitu ya, atau 15 atau 20 derajat, maka harus segera bergerak gitu ya. Nah, ini salah satu contoh sederhana bisa menggunakan konsep reinforcement learning. Jadi aksinya di sini adalah gaya horizontal gerobak. Jadi ke kanan ke kiri itu aksinya, goalnya itu bagaimana menyeimbangkan tiang supaya tidak jatuh atau tetap berdiri. State-nya itu ya kondisi itu sekarang, kondisi sudut tiangnya, kondisi kecepatannya gitu, kondisi posisi gerobaknya atau state-nya dan kecepatan horizontalnya ini bisa dianggap sebagai state-nya sekarang ya. Reward-nya ya setiap set bernilai 1. Jadi kalau dia bisa tetap mempertahankan tongkat itu gerak berarti dapat reward 1 gitu ya. Kalau setiap ini apa namanya iterasinya. Ini contoh lain bin packing, seorang robot yang melakukan packing, memilih barang gitu ya, memilih barang untuk diletakkan di kontainer gitu ya, atau mengambil barang untuk diletakkan di kontainer. Itu tujuannya. State-nya di sini karena ini adalah kamera ya, atau dari kamera, jadi dia bisa melihat, dia ada kamera yang bisa digunakan untuk melihat barang yang lewat gitu ya. Yang ini animasinya harus dimatikan. Yang lewat di depannya. Jadi kalau ada barang yang ada di depannya, dia langsung melakukan aksi, misalnya mengambil barang terus meletakkan, gitu ya. Kalau tidak ada ya dia diam, gitu ya. Tidak ada barang yang lewat. Itu karena kan ada semacam ban berjalan ya untuk supaya barang itu lewat. Nah, jadi dia akan melihat ada kalau kosong tidak ada barang ya dia diam, kalau ada barang ya dia harus mengambil dan meletakkan ke kontainer. Sama ini bernilai positif jika berhasil dan bernilai negatif jika sebaliknya. Ini salah satu contoh pendekatan bisa menggunakan pendekatan reinforcement learning ya. Nah, di situ mungkin di video kedua kalian melihat ada
konsep namanya total reward dan discounted total reward ya. Jadi kalau untuk reinforcement learning itu nantinya yang diambil atau istilahnya yang dihitung adalah total reward-nya ya, karena kan bukan kalau satu kali kan cuma satu reward-nya satu ya, jadi tidak terlihat, jadi harus dijumlah dari semua reward tadi dijumlah. Nah itu yang jadi reward ini tergantung dari aksi dia dan current state dan action-nya kan ya. Jadi reward ini merefer ke setiap action dan ini. Jadi kalau di sini nanti, nah ini ya kan. Jadi reward ini R ke T ini adalah reward pada saat state 1, umpamanya reward 1 ya, state ke-1, aksi 1 sama ini nanti berikutnya gitu ya, state berikutnya. Jadi ada pasangan state dan action saat ini. Jadi reward-nya itu nge-refer ke state-nya gitu ya. State dan action apa. Nah, nantinya kalau dilakukan beberapa kali percobaan trial and error, nanti yang paling banyak reward-nya dalam arti state ini ya, state pasangan state dan aksi ini kalau semakin banyak reward-nya yaitu nanti akan dipilih untuk nantinya dianggap sebagai pilihan terbaik gitu ya. Nah, nanti setiap state itu bisa jadi banyak aksi ya, ada aksi berikutnya, ada aksi yang lain ya. Umpamanya contoh tadi ada robot tadi dia melihat bola gitu di depannya satu langkah. Nah, yang bisa dilakukan kan dia langsung menendang atau dia berjalan gitu ya, berjalan menghindari atau seperti apa, itu kan banyak aksi yang mungkin gitu ya. Nah, setiap aksi yang mungkin itu nanti mana yang terbaik gitu ya. Yang terbaik umpamanya menendang ya harusnya nanti reward untuk menendang itu lebih tinggi daripada yang berjalan. Nah, karena nanti karena berdasarkan total reward, kalau jumlah episodenya itu banyak atau percobaan trial and error dan sebagainya itu sangat banyak, maka jumlah rewardnya akan besar gitu ya, akan besar. Nah, sehingga lebih mudah untuk perhitungan atau lebih mudah untuk digunakan itu menggunakan namanya discounted total reward. Jadi ada bobot diskon faktornya. Jadi bobot ini antara 0 sampai 1. Nah, contoh ini adalah diskon faktor ke T, terus berikutnya diskon faktor T plus 1, T ini. Nah, karena dia antara 0 dan 1, maka nilai RT-nya ini, kalau RT-nya itu nilai tadi 1 gitu ya, sehingga di sini nanti kalau dikalikan, nilainya lebih kecil. Jadi kalau dijumlah, nilainya tidak sebesar seperti yang total reward ini. Jadi yang discounted total reward ini nanti nilainya jadi lebih normal ya istilahnya, tidak terlalu besar. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan diskon faktor itu faktor bobot ya, di mana nanti setiap ini itu akan berkurang diskonnya ya, diskonnya akan berkurang. Jadi nanti ada perbedaan antara yang berikutnya dan berikutnya. Nah, ada istilah namanya key function. Key function itu tujuannya menangkap total reward, feature reward agent pada state S pada saat dia melakukan aksi A. Jadi di sini digambarkan seperti ini. Jadi key function S, A, S itu state, A itu action, itu sama dengan dia mengexpected. Jadi istilahnya expected itu mencari total feature reward gitu ya, total feature reward dari pasangan state dan action. Ya, jadi ini RT itu rewardnya, ini pasangan state dan actionnya. Nah, bagaimana cara agent itu memilih aksi dari key function tadi? Karena key function kan kumpulan pasangan state dan aksi ya,
pasangan state dan aksi. Nah, bagaimana dia memilih? Nah, memilihnya itu dengan suatu policy atau kebijakan mana aksi yang terbaik. Jadi aksi yang dipilih itu dengan cara pendekatannya adalah menghasilkan future reward ya, atau di sini rumusnya bisa ditulis seperti ini. Jadi policy yang diambil adalah yang dia memaksimalkan future reward ya dari QSA-nya ini. Oke, jadi pendekatan reinforcement learning itu ada yang pendekatan policy based RL, ada yang value based, ada yang model based. Jadi kalau di video kedua kalau tidak salah ya ada penjelasan bedanya policy, value sama model. Kalau video pertama ini kan semacam pemahaman sederhana ya istilahnya terkait dengan reinforcement learning-nya, terus sama contoh simple ya mungkin supaya mudah difahami gitu ya. Nah yang video kedua ini yang mirip ini ya, jadi beberapa saya ambil dari slide-nya MIT itu. Nah, policy based RL ini memilih secara langsung optimal policy, jadi kalau pendekatan policy, jadi bagaimana menentukan policy yang optimum ya, yang optimum. Kalau value based ini bagaimana mengestimasi value function ya. Value function pada key S, A, key-nya itu key function tadi. Nah, tujuannya sama, value-nya itu diambil yang maksimal ya, supaya policy-nya bisa tercapai. Nah, ini pendekatan policy RL sama value based. Kalau model based ini harus membangun model dulu, baru nanti digunakan modelnya gitu ya. Nah, yang basic dari reinforcement learning biasanya dua pendekatan ini, value learning dan policy learning yang paling basic. Tapi ada juga yang pendekatan model based. Jadi sebenarnya hampir sama konsepnya, bedanya di sini mengoptimasi policy atau rule-nya gitu ya, seperti apa. Nah, kalau yang value learning ini ke arah bagaimana mendapatkan nilai yang paling besar dari tabel ya. Key S, A ini bisa dianggap sebagai seperti matrik gitu ya. Matrik state dan action ya, matrik pemetaan matrik state dan action. Nah, sehingga di value di dalamnya itu mana yang paling besar itu yang akan dipilih. Ya, jadi gambarannya seperti ini mungkin saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Ini adalah gambaran dari key function-nya itu bisa digambarkan seperti matriks seperti ini. S-nya itu adalah state-nya, ada state 1, 2, 3, 4 banyak. Ya, A ini adalah action-nya. Satu state itu kemungkinan ada banyak action yang bisa dilakukan kan ya. Nah, yang di dalam angka-angka yang di dalamnya ini adalah reward value-nya tadi ya, value-nya tadi, sehingga yang dicari nanti adalah bagaimana memaksimalkan yang dicari adalah yang reward yang paling besar. Jadi kalau state-nya 1 ya sekarang ya, state-nya 1, mana aksi yang menghasilkan reward terbesar? Ternyata aksi kedua. Nah, berarti dia nanti harus memilih yang A2 gitu ya. Nah, dari A2 ya, kalau ada aksi kedua berubah ke state berapa? Umpamanya state 3. Ini contoh saja ya. Nah, dari state 3 mana yang paling action-nya paling reward-nya paling besar? Contoh seumpama itu. Nah, itu gambaran dari yang dimaksud dengan pemilihan value yang terbesar tadi ya. Ini jadi gambarannya kalau policy base ini seperti ini, jadi tujuannya mengestimasi nilai rule ya atau policy-nya, di mana sama sebenarnya di dalamnya dia juga melakukan maksimal value gitu ya. Cuma di sini concern-nya menemukan sebuah policy atau rule di mana policy ini memaksimalkan nilai key S, A juga gitu ya. Nah, kalau value based yang ditemukan adalah QSA, tapi QSA mana yang ditemukan yaitu QSA yang nantinya memaksimalkan reward. Ya, ini rumusnya ya. Key berikutnya ST, AT itu sama dengan QT, ST, AT. Jadi key yang sebelumnya gitu ya, value sebelumnya. Jadi state dan action yang sama, tapi value sebelumnya ditambah
nilai alfa ini ada sebuah kayak learning rate gitu ya. Terus di sini ini tadi yang expected reward tadi ya, expected reward R-nya ini adalah discounted reward ya, discounted total reward ini. Ini kalau model based reinforcement learning biasanya menggunakan Monte Carlo ya di sini, sama algoritma trainingnya backpropagate gradient policy. Jadi karena berbasis learning ya, jadi berbasis model base, jadi membangun modelnya dulu, nanti baru digunakan untuk penerapannya. Oke. Ini estimasi key yang menghasilkan future word. Jadi untuk mengestimasi key-nya sendiri, tahapannya itu tadi dia mengupdate setiap pasangan S, A, ya S itu state, A-nya itu aksi, dia akan mengupdate value-nya dengan rumus ini ya. Jadi dengan rumus ini dia akan mengupdate value-nya, ini learning rate tadi, ini reward, yang ini diskon faktor tadi. Jadi rumusnya seperti ini old state yang sebelumnya, ditambah alpha dikalikan RT plus 1, ini adalah rewardnya ditambah diskon faktor. Nah ini nilai memaksimalkan ini ya, max dari ini ST plus 1 berarti next-nya ya koma A dikurangi ST yang sekarang koma A. Jadi ini state berikutnya ya dengan aksi yang sekarang. Jadi gambaran algoritmanya pertama inisialisasi key di mana ada jumlah state dan jumlah action ya, karena matriknya kan sejumlah state dan action. Jadi kalau state-nya ada 100, action-nya umpamanya 200 ya berarti 100 kali 200. Jadi ini ada 6 state dan 6 action. Terus yang pertama memilih action A ya, karena kan di sini trial and error ya. Pertama yang dipilih bisa jadi action 1 gitu ya, action 1. Nah, pada saat mendapatkan action 1 seumpama nggak dapat reward, ya sudah berarti nanti mungkin berikutnya memilih yang action kedua dan seperti itu ya sampai iterasi gitu ya atau episodenya selesai. Nah, berikutnya dia mengobserv reward R yang untuk mendapatkan new state-nya. Nah, terus berikutnya diupdate nilai value-nya atau key ini ya, key value-nya diupdate dengan rumus ini. Nah, sehingga state yang sekarang itu sama dengan state yang estimasinya itu. Jadi ini dilakukan sampai iterasi selesai gitu ya. Nah, ini contoh penerapan key learning ya. Kalau tanpa key learning ya, tanpa key learning, jadi ini simulasinya dia akan jatuh gini ya, tapi kalau menggunakan key learning, pergerakannya ini akan stabil supaya tiang di atasnya itu tidak jatuh gitu ya, tidak jatuh. Jadi di sini kalau di Python itu ada namanya library untuk environment-nya yaitu GIM ya, GIM ini untuk environment-nya. Contohnya di sini environment yang dipakai adalah cardpool ya, cardpool itu GIM yang ini. Nah, ini baru yang konsep reinforcement learning-nya yang seperti seperti ini tadi ya, seperti yang di sini ya. Ini tapi ini masih konsep global atau sedikit globalnya saja ya. Nah, oke, ini sudah mau jam 9 ya. Ini nanti saya lanjutkan lagi ya minggu depan lebih detail. Ini sekilas saja. Nah, ini kelemahan dari key learning itu value iterasinya tidak praktis. Jadi state atau action-nya yang terbatas tidak dapat mengeneralisir state yang belum diketahui. Jadi kalau kelemahannya di sana karena menggunakan iterasi, maka jumlah state dan action-nya terbatas. Nah, bagaimana dengan game atau problem yang jumlah state atau action-nya itu tidak terbatas atau banyak gitu, sangat besar sekali. Nah, ini salah satu kelemahan sehingga pendekatannya itu tidak menggunakan key table tapi menggunakan pendekatan deep
deep key learning gitu ya. Kalau menggunakan key table kayak ini ya, nanti kalau jumlah aksinya sangat banyak atau jumlah state-nya sangat banyak, maka key table-nya terlalu besar ya untuk diupdate iterasinya. Nah, sehingga pendekatan yang sekarang biasanya menggunakan pendekatan key learning, deep key learning gitu ya, yang mana untuk menyelesaikan problem value iteration yang state dan atau actionnya bisa terbatas gitu ya. Nah, untuk deep key learning-nya nanti kalau kalian ingin belajar lebih lanjut nanti di mata kuliah deep learning gitu ya. Oke, nah ini sedikit saja saya contohkan code-nya, nanti baru untuk detail ininya minggu depan ya, untuk diskusinya minggu depan saja. Oke. Nah ini sebentar. Jadi environment-nya itu namanya gym ya. Gym ini environment yang ada. Biasa isinya itu ada apa namanya game seperti tadi ya. Ada game ini ada yang macam-macam di sini. Sebentar, saya sudah pernah ini belum ya. Gym. Package ya. Nah, ini di openai.com ini ya. Nah ini dia sudah menyiapkan banyak environment yang bisa dicek gitu ya. Ini environment-nya. Nah ini environment-nya ada Carpool, ada macam-macam ya. Sebentar ini kalau nggak salah ada ininya di mana di sini. Nanti ya nggak lupa. Ada yang di sini akan terlihat banyak pilihan ya. Saya lupa menunya. Menunya belum ketemu. Oke, nanti pilihan-pilihan environment-nya atau ini. Nah ini nih. Oke. Nah ini pilihan environment-nya ada Atari, ada PAX 2D, klasik. Nah Mujoko ini kayak robot ya untuk mensimulasikan supaya robotnya bisa ini berputar, ini robotnya berdiri tegak. Nah ini juga ya. Ini contohnya. Salah satu ada robotiknya juga. Nah ini banyak contoh. Kalau ini mobil ya. Nah ini environment yang sudah dibuatkan, jadi bisa menggunakan environment ini untuk mencoba ininya apa reinforcement learning yang dibuat gitu ya. Ini contoh parameternya. Nah ini kita setup mau pakai environment yang mana. Contoh ini Frozen Lake. Ini juga sebuah simulasi game Frozen Lake. Nah pertama kita inisialisasi key table-nya tadi. Pertama 00 ya. Nah inputnya adalah jumlah state dan jumlah action. Ya. Jumlah state dan action. Ini tadi yang apa prosedur tadi ya, yang prosedur tadi. Jadi di sini kan ada QSA sama dengan QSA sebelumnya ditambah learning rate dikali ini ya. Gamma ini adalah diskon faktor. Nah, ini adalah mencari maksimumnya. Nah, ini adalah rumus yang tadi. QSA-nya sendiri awalnya diambil dari ini, aksi ini. Jadi ini aksi ini mencari yang maksimumnya ya, kan mencari maksimum dari QS, A. Awalnya ya masih 000 semua ya. 00 semua, tapi setelah itu kan ada isinya QSA-nya kan diupdate ya, QSA-nya diupdate, berikutnya diupdate lagi. Nah, nanti akan di sini sudah mulai bervariasi untuk ininya, QSA-nya. Ini episode-nya ini contoh ada 1000 episode ya. Ini oh ya, ini ada istilah episode. Episode-nya, episode itu seperti ini, jadi ya semacam iterasi itu ya. Ini episode 1 gitu ya, episode 2 nanti dia akan melakukan ini untuk semua
kemungkinan action sama setnya ya. Oke, ini contoh aja. Nah, ini contoh game tadi, Frozen ini ya, Lake tadi. Frozen Lake tadi, ini kalau untuk testingnya, ini contoh sederhana ya. Terus berikutnya, kalau yang untuk data, oh ya sebentar, ini yang Frozen Lake juga. Kalau untuk yang contoh tadi, contoh apa namanya? Contoh ini carpool, ini yang contoh carpool ya. Kalau carpool ini nantinya ada ini. Nah, ini ya seperti ini carpool. Jadi dia ada informasi di sini yang dikeluarkan gitu ya, yang diupdate untuk key-nya, dan jadi bisa menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan aksinya itu observation, reward. Nah, inti untuk mendapatkan ini kebetulan ada dua pendekatan ya. Dia sudah menyediakan juga untuk mendapatkan aksi berikutnya dan rewardnya dan sebagainya itu dengan ini, atau menggunakan yang tadi, pendekatan yang tadi. Kalau yang tadi kan seperti mengupdate key value atau key S, A ya. Nah, ini contoh. Ini kalau mengupdate key S, A yang pakai ini ya. Jadi hampir sama sebenarnya. Oke, ini jadi dia ada juga yang library tinggal memanggil action. Itu oke. Maaf ya, ini jam 9. Saya harus ikut training. Jadi untuk kuliah hari ini saya akhiri dulu ya. Enggak apa-apa, kita lanjutkan minggu depan. Oh ya, untuk evaluasi, mungkin kalian sudah ini ya disampaikan oleh asisten ya. Sebentar, saya tak gabung ke Zoom yang satunya. Sudah disampaikan oleh asisten apa namanya? Sebentar. Oleh asisten tentang nilai ya, nilai dari UTS dan yang lainnya. Ya, jadi ya, sudah apa? Nilai dari ETS dan tugas dan sebagainya kan sudah ya, sudah ini coba dicek. Nah, nanti kalau ada yang kurang pas, nanti kita bisa disampaikan ke saya atau ke asisten. Nah, untuk yang UTS ada beberapa yang nilainya masih kurang ya. Nanti kita bahas juga minggu depan beberapa yang salah itu di soal berapa dan sebagainya, itu ada catatannya dari asisten. Nanti yang di bawah 60 silakan kalau mau perbaikan, karena kita ini apa namanya akan ada ujian susulan, ada satu yang belum ikut UTS, nanti ikut sekalian nanti untuk yang perbaikan ya, yang di bawah 60 dicek, coba dicek yang di bawah 60 bisa ikut itu. Nanti sekitar Jumat depan aja ya, tanggal 10 ya, karena Jumat ini saya agak sibuk. Jadi tanggal 10 ya. Itu ya. Itu aja mungkin dari saya, mohon maaf ini karena sudah mulai trainingnya, saya harus pindah ke Zoom yang berikutnya. Itu dulu ya, nanti kita lanjutkan yang reinforcement learning ke minggu depan ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk ujian susulannya nanti akan diupdate oleh asisten ya, Mas Afif. Oke. Saya izin end.